Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat ya. Ini saya jadwalkan untuk kuliah tatap muka dengan Cimit. Mungkin waktunya hanya 45 menit barangkali ya, karena memang 9.30 saya harus ada kegiatan lagi. Baik, kita mulai saja. Pada pagi hari ini kita ingin mendiskusikan mengenai fotosintesis ya. Saya yakin teman-teman sudah pada paham tentang fotosintesis, jadi di sini berarti hanya mengulas saja ya. Baik, apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, ketika kita berbicara tentang fotosintesis, maka yang menjadi hal dasar tentu fotosintesis kan berasal dari kata foto ya, foton gitu ya, dan sintesis. Jadi bagaimana kemudian upaya membuat sesuatu atau sintesis sesuatu berbasis bantuan dari foton ya, energi matahari. Jadi kita ingin membuat sesuatu ya, dalam ranah ini ya tanaman ya, itu mengubah energi matahari, yaitu dalam hal ini adalah fotonnya, lalu kemudian diubah menjadi energi kimia ya. Energi kimia itu bentuknya nanti adalah karbohidrat sederhana, yaitu glukosa. Jadi kalau teman-teman kemudian bingung, kadang Pak saya masih tertukar antara fotosintesis dengan respirasi gitu ya, itu kebalikan sebenarnya. Jadi kalau satu saja teman-teman bisa pahami, maka yang satunya adalah proses kebalikannya, hampir proses kebalikannya. Jadi kalau fotosintesis adalah proses bagaimana kemudian kita membuat sesuatu, tanaman membuat makanannya sendiri dari bahan-bahan yang memang dibutuhkan, yaitu seperti CO2 dan air gitu ya. Lalu dengan bantuan apa? Adanya sinar matahari. Ya, adanya sinar matahari di mana tempatnya? Yaitu di klorofil atau di organel klorofas yang ada di daun ya. Nah, kalau kemudian teman-teman bisa mendapatkan gambar seperti ini, kalau kita lihat gambar daun gitu ya, maka kalau kita kemudian kita zoom, misalkan dibuat kotak seperti ini, gambar daun, lalu kemudian kita perbesar, maka akan tampak struktur di dalamnya seperti ini. Ada di sini ada mesofil sel, kemudian di sini ada saluran untuk transport, kemudian di sini ada stomata. Stomata ini seperti pintu ya, atau pintu atau jendela tempat keluar masuknya gas. Kalau CO2 itu dibutuhkan untuk fotosintesis itu masuk, sementara O2 hasil dari fotosintesis itu keluar. Nah, ini melalui stomata ini. Kemudian kloroplasnya di mana Pak? Kloroplasnya ini kalau di daerah sini di sel mesofil ini, di bagian selnya itu ada kloroplas. Nah, disitulah berlangsungnya proses fotosintesis. Nah, maka kita bisa akan perhatikan bagian di sini. Ini adalah sebenarnya adalah proses yang terjadi di makhluk hidup, ya, makhluk hidup. Kalau tanaman dan jenis cyanobacteria yang bisa berfotosintesis, ini prosesnya bisa seperti ini. Jadi ketika energi matahari ya dari cahaya matahari kemudian diserap diserap oleh organel yang namanya kloroplas. Di kloroplas nanti ada klorofil gitu ya. Disitulah kemudian berlangsungnya fotosintesis, dan di situ kemudian ada CO2 dan air yang sama-sama menjadi bahan baku ya. CO2 dan air menjadi bahan bakunya, lalu dengan energi matahari dan adanya klorofil, maka kemudian dihasilkanlah senyawa organik. Dalam hal ini adalah karbohidrat sederhana seperti glukosa dan oksigen. Jangan lupa ini oksigen dihasilkan ya. Jadi dalam proses fotosintesis oksigen dihasilkan oleh tanaman atau tumbuhan.
Nah, oksigen ini kemudian sebagian dimanfaatkan oleh tanaman, ya. Kalau ada penelitian menyatakan sekitar 40%-an tanaman untuk menggunakan kembali oksigennya yang dihasilkan dari fotosintesis, sementara sisanya 60%-an itu dikeluarkan ya oleh stomata, lalu disitulah peran tanaman sebagai paru-paru dunia ya kan ya. Jadi kita itu manusia, hewan itu sangat butuh sekali adanya tanaman karena adanya oksigen yang disupport oleh tanaman hasil fotosintesis. Nah, kemudian di sini glukosa ataupun karbohidrat sederhana yang hasil fotosintesis yang kita kenal dengan namanya fotosintat, fotosintat tadi kemudian akan digunakan untuk apa Pak? Macam-macam. Yang pertama bisa digunakan untuk ATP. Jadi bagaimana ada proses respirasi di dalam sel, khususnya di organel mitokondria. Respirasi itu kan proses bagaimana karbohidrat sederhana itu glukosa dipecah-pecah, lalu kemudian didapatkanlah ATP, adenosin trifosfat, sebagai senyawa kimia berenergi tinggi yang dibutuhkan tanaman atau makhluk hidup untuk beraktivitas. Ya. Selain untuk respirasi, organik kompon atau senyawa organik sederhana seperti glukosa hasil fotosintesis tadi itu bisa digunakan untuk cadangan. Mereka bisa disimpan di tanaman, ada yang disebut dengan pati. Nah, pati itu karbohidrat simpanan yang memang didapatkan dari glukosa yang dihasilkan dari fotosintesis. Nah, glukosa kemudian bisa disimpan dalam bentuk pati, lalu disitulah tanaman menyimpan pati untuk cadangan. Ingat, cadangan ya. Kapan digunakannya sebagai sumber energi pati yang ada di tanaman itu? Ketika kondisi-kondisi tidak memungkinkan atau ekstrim, misalkan lingkungan tidak mendukung pertumbuhan dengan baik, atau misalkan proses fotosintesis bisa terjadi dihambat ataupun terganggu. Sebagai contoh, misalkan ada musim kemarau. Jadi kalau teman-teman perhatikan, misalkan musim kemarau, itu kan untuk tanaman beradaptasi, dia akan kemudian menggugurkan daunnya. Kenapa menggugurkan daunnya? Karena apa? Karena dia ingin mengurangi penguapan air. Karena kalau tidak menggugurkan, air akan terus-terusan kan melalui evapotranspirasi, ya kan? Dia akan keluar dari stomata, ya. Nah, kalau kemudian itu keluar kan tanaman, nah ini kan untuk pertumbuhannya penting sekali air ya. Kemarin kan kita sudah bahas 2 minggu yang lalu tentang air. Nah, oleh karena itu banyak tanaman kemudian melakukan pengguguran daunnya. Nah, otomatis ketika daunnya itu gugur, berarti kan tempat fotosintesis menjadi berkurang, ya kan? Ketika tempat fotosintesis berkurang, sementara pertumbuhan juga harus tetap berjalan, karena juga kondisi ekstrim itu kemudian mengharuskan tanaman itu tetap survive, beradaptasi, maka tentu harus ada hal yang bisa digunakan secara praktis, yaitu cadangan dari pati yang disimpan dari produk fotosintesis. Jadi glukosa yang sudah disimpan dalam bentuk pati nanti akan digunakan untuk proses respirasi, menghasilkan ATP untuk aktivitas pada kondisi-kondisi yang ekstrim. Nah, contoh lain misalkan kalau di negara 4 musim itu ketika adanya musim dingin, ya kalau ada musim dingin, salju misalkan kan, otomatis kan matahari kan terbatas, bahkan mungkin hampir tidak ada, ya kan, jarang gitu kan. Nah, apa yang dilakukan tanaman? Berarti kan energi cahaya itu kan menjadi sangat berkurang. Maka otomatis fotosintesis kinerjanya akan turun, ya kan? Nah, sementara tanaman harus tetap survive untuk menjaga, dia akan kemudian menggunakan energinya itu untuk bisa ketika musim itu berlalu, musim dingin itu berlalu, dia akan tumbuh tunas lagi kan ya. Di musim apa tuh, di musim gugur, di musim semi itu ya. Nah itu. Nah maka dia bisa gunakan pati itu yang cadangan itu menjadi bahan untuk menghasilkan ATP. Nah, jadi peran molekul organik hasil fotosintesis tadi pertama bisa langsung digunakan menjadikan ATP, kedua bisa disimpan dalam bentuk pati, ya. Atau juga bisa dibuat selulosa. Nah, selulosa itu kan bahan penyusun dinding sel.
Jadi tanaman itu kan butuh sekali dinding sel yang kokoh ya, yang kuat ya. Nah itu salah satunya dibuat dari fotosintat. Fotosintat glukosa kemudian dibuat menjadi selulosa, selulosa menjadi bagian penyusun dari dinding sel. Ya, bagian penyusun dari dinding sel tanaman sehingga kemudian tanaman bisa kita perhatikan bahwa tanaman dinding selnya kan kaku ya gitu ya, tubuhnya kaku. Baik, itu sekilas tentang bagaimana nasib dari glukosa ketika nanti berlangsung setelah fotosintesis. Nah, intinya bahwa di dalam ekosistem ini ada siklus ya, ada siklus bagaimana proses fotosintesis kalau di tanaman yaitu anabolisme, lalu kemudian ada proses respirasi yaitu katabolisme. Kalau pada hewan dan manusia seperti apa, Pak? Kalau pada hewan ya dan manusia kan dia tidak bisa berfotosintesis ya kan ya. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah konsumsi. Ya konsumsi apa? Konsumsi bahan organik ya kan, karbohidrat. Jadi kita kan makan karbohidrat. Bukan berarti kemudian apa namanya, Pak kalau misalkan bisa nggak saya berangan-angan Pak, kalau manusia gitu ya, manusia jangan-jangan bisa Pak seperti superhero ya, kemudian dia tidak perlu makan, tinggal kemudian gennya disisipi gen fotosintesis, sehingga kemudian ketika dia mau makan tinggal tangannya ke cahaya matahari diserap, kemudian energinya lalu kemudian kita bisa kenyang ya, nggak bisa begitu ya. Jadi kalau tanaman dan hewan itu butuh sekali sumber yang dimakan karbohidrat. Nah kalau tanaman itu fotosintesis untuk anabolismenya, kalau manusia dan hewan itu prosesnya katabolismenya itu karbohidrat yang dimakan dikonsumsi itu kan dicerna dulu kan, dicerna oleh tubuh lalu kemudian menjadi glukosa. Nah, glukosa masuk darah. Nah, glukosa masuk darah, lalu kemudian glukosa masuk ke dalam sel. Nah, di dalam selnya itulah kemudian dikatabolisme, dipotong-potong intinya lah ya, glukosa tersebut sampai kemudian dihasilkanlah ATP. Nah, itu bedanya manusia dengan tanaman atau tumbuhan ya. Baik, kita kembali ke tanaman bahwa di sini ada proses di mana energi cahaya itu mengalir ya menjadi energi panas ya. Ya energi panas itu sebenarnya kan karena dihasilkannya ATP ya untuk aktivitas pekerjaan kita menghasilkan panas. Baik, kalau kita perhatikan lebih lanjut maka di dalam fotosintesis ada dua hal yang menjadi sangat penting. Ada dua reaksi yang terjadi. Yang pertama orang sebut dengan reaksi terang. Teman-teman di sini sudah belajar banyak ya di biokimia kemarin kan, semester lalu kalau tidak salah. Ada reaksi terang, ada reaksi gelap. Reaksi terang apakah betul-betul terang-terangan Pak? Nah, reaksi gelap apa betul gelap-gelapan Pak? Gitu ya. Makna reaksi terang itu sebenarnya istilah ya, karena dia adanya keterlibatan cahaya matahari. Jadi disinilah cahaya matahari kemudian mengenai fotosintem yang ada di klorofil, ya yang ada di organel kloroflas yang ada di daun, lalu kemudian disitulah terjadi proses reaksi terang, di mana kemudian di dalam proses reaksi terang, ya ketika ada foton dari cahaya matahari itu masuk, ya diserap oleh klorofil, maka tidak begitu hanya diserap saja, tapi ketika ada foton yang masuk, gitu ya, ada foton masuk itu seperti ditumbuk, gitu ya. Jadi klorofilnya itu seperti ditumbuk. Kalau kita ditumbuk orang gitu ya, pasti ada refleks kan ya. Refleksnya mungkin kita melawan, mungkin kita lari, mungkin kita seterusnya. Sama dengan ini, ya klorofil ketika ada cahaya matahari, fotonnya itu masuk menumbuk, jus gitu ya, menumbuk, maka ada reaksi dia. Ada reaksi yang terjadi, yaitu apa reaksinya? Yaitu elektron yang ditumbuk akan loncat. Ya, elektron yang ditumbuk oleh foton itu elektronnya akan lepas, akan loncat. Elektronnya loncat ke energi yang lebih tinggi, tidak stabil dia. Lalu kemudian dia akan mencari kestabilan, pindah ke apa namanya sistem enzim yang lain yang ada di klorofil itu.
Nah, di sistem klorofil itu kemudian akhirnya dihasilkan ATP. Nah, sementara lubang yang dihasilkan oleh tumbukan foton yang kemudian elektronnya jadi lepas dari klorofil tadi itu diisi oleh pemecahan air. Jadi air itu akan dipecah menjadi O ya, menjadi oksigen dan H+ ya. Jadi air itu kemudian ada namanya fotolisis ya, fotolisis. Jadi pemecahan air karena sinar matahari. Jadi airnya dipecah menghasilkan H+ dan oksigen. Nah, kalau menghasilkan H+, maknanya adalah dia sebenarnya menghasilkan elektron juga. Nah, makanya elektron yang ditinggalkan oleh tumbukan foton ya yang pergi tadi dari klorofil tadi itu akan diisi oleh pemecahan air, elektronnya diisi di situ. Nah, untuk apa? Untuk menstabilkan kan, untuk memenuhi. Karena kalau tidak ada elektron yang digunakan untuk mengisi kekosongan tersebut, maka bisa terjadi kerusakan ya. Nah, otomatis kemudian setelah sudah terisi, air kemudian menjadi oksigen, lalu elektron yang tadi lepas tadi itu kan saya sampaikan tadi dia akan energinya tinggi dan dia akan kemudian melalui proses namanya siklik, nanti kita lihat ya, itu sampai kemudian akan menstimulasi dihasilkannya ATP di dalam kloroplas ya. Jadi ternyata ATP itu tidak hanya dihasilkan oleh mitokondria. Nah, melalui proses respirasi tidak hanya mitokondria. Jadi ATP itu juga dihasilkan oleh proses fotosintesis. Jadi bagaimana kemudian melalui reaksi terang dihasilkan ATP dan NADPH. Nah, ATP dan NADPH ini kemudian dipakai untuk reaksi gelap. Reaksi gelap kalau orang yang menemukannya itu Kelvin, atau kita kenal dengan siklus Kelvin. Kenapa menjadi siklus? Karena memang prosesnya berputar terus, berkesinambungan terus. Nah, di dalam proses siklus Kelvin itu CO2 yang ada dari atmosfer, ya ini untuk tanaman yang umum ya, tanaman C3. Itu CO2 kemudian akan ditangkap oleh enzim, ya masuk ke dalam stomata, lalu kemudian ditangkap oleh sistem enzim namanya Rubisco, lalu kemudian di situ digunakan untuk siklus Kelvin, sehingga kemudian pada akhirnya adalah dihasilkannya glukosa ya. Lalu kemudian juga selain glukosa nanti ada oksigen ini. Nah, ini seperti sudah dijelaskan oleh saya tadi ya, bahwa gula yang dihasilkan melalui proses fotosintesis C6H12O6 itu sugar ya, karbohidrat sederhana, itu bisa dipakai untuk banyak hal ya. Ada untuk respirasi, menghasilkan ATP untuk aktivitas. Ada disimpan dalam bentuk starch atau pati sebagai cadangan energi nanti kalau kondisi lingkungan tidak mendukung. Kemudian ada juga dalam bentuk diubah menjadi selulosa sebagai bagian integral dari organel-organel penyusun sel, misalkan dinding sel. Kemudian ada disimpan juga dalam bentuk senyawa-senyawa organik yang lain. Ya. Baik, ini adalah persamaan umum dari fotosintesis. Jadi kadangkala ini sulit dipahami orang ya, mahasiswa. Kadangkala juga mahasiswa yang ujian sidang itu juga lupa ini persamaan fotosintesis. Sebenarnya sangat mudah ya, sangat mudah. Kalau kita perhatikan saja, ini kan fotosintesis, berarti sintesis itu maknanya akan membuat sesuatu. Foto berarti ada cahaya di sini. Berarti foto kuncinya dia harus ada cahaya nih. Kalau membuat sesuatu, mensintesis itu pasti dari yang kecil ke yang kompleks, yang sederhana ke yang kompleks. Berarti kalau sintesis berarti pasti gitu ya, yang kompleks yang akan dihasilkan yaitu C6H12O6. Nggak mungkin yang kecil CO2 atau H2O. Nah, kalau C6H12O6 itu kemudian dihasilkan, lalu kemudian ada cahaya matahari, lalu pertanyaan berikutnya adalah, itu kan baru cahaya dan cahaya yang dibutuhkan kemudian dihasilkan C6H12O6. Nah, sumber C-nya apa, sumber H-nya apa, sumber O-nya apa dari reaktannya ini ya. Kalau kita lihat lebih lanjut ya pasti sumber C-nya ya dari karbon dioksida, sumber H-nya dari air gitu ya. Pasti kita kalau kemudian memahami itu ya kita tidak perlu hafal ya ini,
tetapi kita akan bisa menangkap maknanya bahwa fotosintesis itu intinya adalah bagaimana kemudian senyawa kompleks dihasilkan dari senyawa sederhana yaitu CO2 dan air dengan bantuan cahaya matahari, ya kan? Nah, gitu. Jadi reaktannya nanti adalah CO2 dan H2O. Produknya C6H12O6 dan oksigen, ya. Nah, dari yang disampaikan tadi sebenarnya sudah sekilas disampaikan bahwa pada proses fotosintesis itu ada suatu proses namanya reduksi CO2, kemudian diubah menjadi C6H12O6. Lalu disitulah adanya oksidasi ATP dan NADPH. Ini sebenarnya bahasa kimia banget. Intinya sebenarnya bahwa CO2 ditambah H2O, ya, menghasilkan C6H12O6 aja, ya, tambah O2 gitu, ya. Nah, untuk bisa menghasilkan karbohidrat itu kan tadi CO2 dan H2O itu kan melalui proses reaksi terang itu kan menghasilkan ATP dan NADPH. ATP dan NADPH melalui reaksi terang dipakai untuk reaksi gelap atau siklus Kelvin untuk menghasilkan karbohidrat. Oke, baik, kita kemudian masuk ke bagian-bagian yang tempat terjadinya fotosintesis. Jadi kalau tadi di awal disampaikan bahwa ketika kita perbesar daun, bagian daun, maka kemudian kita akan tampak di situ ada bagian stomata, tempat keluar masuknya gas, kemudian ada mesofil sel. Nah, ini tempat mesofil ini banyak mengandung kloroplas nih. Nah, ini kita lihat nih, ya. Ini kita ambil satu saja sel mesofil ini. Satu saja kita ambil sel mesofil, lalu kita perbesar, di sini perbesar. Lalu ketika kita perbesar, jadinya seperti ini. Nah, kita lihat di dalamnya, di dalam mesofil sel itu ternyata di situ banyak organel-organel kloroplas. Ya, kloroplas 1, 2, 3, nah, banyak itu, ya. Nah, kemudian saya mau lihat perbesar aja satu saja kloroplas. Jadi kloroplas ini satu kita ambil yang sini, lalu kita berbesar. Gitu, ya, kita berbesar. Nah, ini sudah kita berbesar nih. Ya, di dalamnya nanti kita akan temukan organel kloroplas itu seperti apa. Jadi organel kloroplas itu organel, ya, tempat terjadi fotosintesis. Di situ ada membrannya, ada dua, ada membran bagian dalam, ada membran bagian luar. Lalu kemudian ada yang disebut dengan cairannya yang kita kenal dengan stroma. Lalu kemudian ada tumpukan-tumpukan tilakoid yang kita kenal dengan granum, atau kadang orang bilangnya grana, ya. Nah, kemudian ada kalau ini kemudian tumpukan-tumpukan granum itu kemudian kita potong gitu, ya, penampangnya, maka kita akan lihat di dalamnya di situ ada thylakoid space atau daerah ruang di antara thylakoid itu. Nanti kita lihat apa sih peran-perannya, ya. Nah, thylakoid adalah sistem membran dalam kloroplas, ya, yang memang disitulah ada sistem enzim, ya, ada sistem enzim sehingga proses reaksi terang dalam fotosintesis berlangsung. Nah, disitulah, ya. Jadi kalau teman-teman kemudian bertanya proses fotosintesis itu berlangsungnya di mana? Di kloroplas, betul. Di kloroplas, organel yang namanya kloroplas. Tapi di mana sebenarnya? Di kloroplas kan banyak bagiannya. Ada stromaka, ada membran dalam, membran luar, atau thylakoid. Ternyata di thylakoid kalau untuk reaksi terang. Ya, sementara untuk reaksi gelap atau Kelvin reaction atau siklus Kelvin itu adanya di stroma, di cairan. Jadi di sini cairan. Di dalam kloroplas itu ada cairan. Kalau di sel itu apa, ya? Sitoplasma, ya. Analoginya seperti itu. Kalau di dalam kloroplas itu namanya stroma. Itu adalah cairan di antara thylakoid dan membrannya. Disitulah tempat terjadinya siklus Kelvin. Jadi ternyata fotosintesis itu terjadinya di dua tempat. Yang pertama dari thylakoid, khususnya di membran. Ya, membrannya nanti kalau teman-teman perhatikan itu menghasilkan ATP-nya terjadinya di membran bagian dalam thylakoid. Lalu kemudian itu ada stroma, tempat terjadinya siklus Kelvin. Oke, baik. Ketika kita berbicara tentang fotosintesis, maka kita sangat erat kaitannya akan belajar tentang cahaya. Cahaya matahari itu kan banyak spektrumnya, ya. Ya, cahaya itu ada, kalau kita ambil saja jenis-jenis radiasi itu banyak sekali. Kemudian kita ambil yang sinar tampak.
ya, sinar tampak visible light ya. Nah, matahari ada di sini posisinya itu antara 380 nanometer sampai 750 nanometer ya. Ini panjang gelombang yang diserap gitu ya. Nah, disitulah ketika kita perhatikan tuh warna-warni ya. Makanya kita sangat beruntung ya lihat apa namanya benda sangat berwarna-warni itu sebenarnya adalah refraksi atau pantulan dari cahaya matahari yang pada hakikatnya dia berwarna-warni dengan panjang gelombang tertentu ya kan. Jadi kalau ada panjang gelombangnya misalkan sekitar 700-an ini warnanya merah. Ya, kemudian kalau sekitar 400-500-an warnanya misalkan biru dan seterusnya ya, ini cahaya tampak ya. Nah, kalau di sini ada hubungannya kalau panjang gelombangnya makin tinggi, misalkan 700 sama 750 nanometer kan lebih tinggian 750 nanometer kan ya. Tapi energinya makin ke sini makin kurang ya, makin kurang. Makin ke sini makin kuat. Maka kemudian biasanya di fotosintesis itu akan diserap itu tidak semuanya dia akan diserap. Klorofil itu tidak menyerap semuanya ya, tidak menyerap semua dari visible light ini apa namanya sinar tampak ini, tapi ada panjang gelombang tertentu yang dia serap energinya ya. Nah, jadi nanti kita perhatikan bahwa panjang gelombang yang diserap oleh klorofil itu ada nilainya, nanometernya ada, serapannya ada ya panjang gelombangnya. Nanti kita perhatikan. Nah, disitulah yang menyebabkan kemudian berlangsungnya proses fotosintesis ya. Nah, sebelum kita masuk ke panjang gelombang apa yang diserap, yaitu kita akan bahas dulu tentang pigmen. Jadi di tanaman itu ada pigmen ya yang kita kenal, ada beberapa pigmen. Ada yang disebut dengan klorofil, ada yang disebut dengan karotenoid ya. Jadi kalau teman-teman mungkin bertanya, Pak, tanaman saya warnanya ungu, apakah dia di tanaman warna ungu itu berlangsung proses fotosintesis? Sementara kalau kita baca dari buku-buku umum gitu ya, bahwa fotosintesis itu berlangsung di tumbuhan yang berhijau daun ya, yang berklorofil ya. Ternyata tidak hanya berklorofil ya. Kenapa? Karena yang menyerap cahaya matahari tadi itu tidak hanya klorofil, tetapi juga bisa pigmen lain seperti karotenoid. Baik. Nah, yang menarik adalah kenapa kemudian karotenoid dengan klorofil beda, Pak? Kalau karotenoid itu warnanya cenderung bukan hijau. Ya misalkan agak ungu, agak coklat gitu ya. Nah, tapi kalau klorofil itu hijau, kenapa? Ternyata itu yang membedakan adalah bagaimana refleksinya, cahaya direfleksikan. Kalau kemudian ada cahaya matahari masuk ke dalam daun, di klorofil itu sebagian diserap, ya, sebagian diserap, sebagian dipantulkan, direfleksikan. Yang dipantulkan itulah yang kemudian itu pada panjang gelombang yang spektrum hijau. Nah, makanya kemudian ketika cahaya matahari yang warna-warni itu kemudian kena klorofil, lalu dipantulkan warna hijau, maka oleh mata kita itu yang diterima adalah warna hijau. Nah, kemudian kita berasumsi bahwa itu berarti warnanya hijau nih daunnya. Ya, karena memang ada refleksi pantulan dari cahaya matahari yang kemudian bisa kita terima oleh mata kita sebagai warna hijau. Nah, sementara kalau kita perhatikan ada tanaman lain, itu tanaman tidak hanya warna hijau kan, tentu ada warna ungu ya kan. Sekarang banyak tanaman-tanaman hias yang unik-unik kan ya. Nah, itu juga ternyata di dalamnya ada pigmen yang punya kemampuan untuk menyerap cahaya matahari juga. Dan itu yang direfleksikan bukan warna hijau memang, tapi warna yang lain. Contoh lainnya kalau teman-teman sebenarnya ya kalau kita perhatikan itu di daun itu tidak hanya pigmen klorofil yang ada ya, di daun itu tidak hanya pigmen klorofil yang ada. Sebenarnya selain klorofil ada karotenoid juga. Buktinya di mana? Bisa dibuktikan. Contohnya misalnya pada saat musim kemarau ataupun pada saat kondisi tertentu, misalkan tanaman itu ada bagian-bagian daun yang tua, apa yang terjadi? Maka daun akan berubah dari warna hijau menjadi warna apa?
kan ada ya perubahan ya, degradasi ya, dari warna hijau yang muda-muda seger lama-lama apa dia menjadi seperti coklat ya gitu-gitu, lama-lama jatuh. Nah itu sebenarnya adalah ketika saat daun itu kemudian kondisinya muda atau kondisinya bagus, itu kan dia pigmen klorofilnya banyak. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan dan mengharuskan dia kemudian mendegradasi klorofilnya, menghilangkan klorofilnya sebagai bagian dari pertahanan tubuh terhadap lingkungan yang tidak sesuai. Jadi kalau kondisinya misalkan kekeringan dan seterusnya, itu klorofil yang ada di daun itu kemudian di recycle atau dihilangkan, bukan dihilangkan, tapi kemudian didegradasi lah ya, disimpan dalam bentuk lain. Nah, klorofil yang hilang itu menyebabkan apa? Yang muncul ada pigmen lain, yaitu karotenoid. Jadi klorofilnya berkurang kuantitasnya, karotenoid yang tadinya tertutupi oleh pigmen klorofil yang banyak itu menjadi dia visible, menjadi kelihatan oleh mata kita. Makanya kemudian daun-daun yang kecenderungan beradaptasi pada kondisi kering itu biasanya mulai warnanya berubah dari hijau menjadi agak lebih coklat atau agak merah gitu ya. Nah, itu karena memang klorofilnya kemudian didegradasi sebagai bentuk pertahanan dia tanaman itu untuk kondisi-kondisi ekstrim gitu ya. Nah, disitulah karotenoid nanti berperan ya. Berperan sebenarnya mirip ya, dia juga bisa menyerap cahaya matahari pada panjang gelombang yang tentunya berbeda sedikit dengan klorofil. Nah, kita lihat. Nah, ini ada klorofil ada jenis klorofil A, ada klorofil B. Ini yang warnanya biru apa hijau? Ya, ini gini lah ya, yang warnanya hijau begitu kuat ini klorofil A. Nah, klorofil A itu menyerap kuat pada panjang gelombang sekitar 400-an sampai sekitar 600-an. Ini puncak ini puncak. Ini adalah serapan optimum ya. Serapan maksimum cahaya matahari pada panjang gelombang itu ya, energinya diserap. Lalu kemudian untuk klorofil B itu pada sekitar hampir 500-an di sini. Sama dia menyerap 2 juga, tapi sedikit berbeda ya. Kenapa? Apa yang membedakan klorofil A dengan klorofil B? Nanti kita lihat strukturnya. Hanya sedikit ya yang membedakan. Kemudian untuk karotenoid, nah karotenoid ini beda panjang gelombangnya ini ya. Nah, puncaknya justru berdekatan nih. Puncaknya sekitar 400-an, 50 sampai hampir 500. Kalau klorofil kan beda ya, agak jauh nih antara puncak 1 dengan puncak kedua. Intinya sebenarnya kedua-duanya maupun klorofil ataupun karotenoid itu sama-sama menyerap cahaya matahari. Ini saya skip saja. Nah, ini hanya sebagai ilustrasi penelitian bahwa ternyata cahaya biru dan warna merah itu paling efektif dalam proses fotosintesis. Jadi ini ujiannya pada alga. Alga itu kan punya kemampuan berfotosintesis juga ya. Nah, disitulah kemudian orang Theodor W. Engelmann itu melakukan uji coba di mana alga itu paling banyak muncul, paling banyak berkoloni ketika diberikan cahaya. Ternyata disitulah muncul bahwa biru, violet, dan merah gitu itu yang paling banyak alga itu muncul sehingga kemudian bisa menjadi dasar kita bahwa kedua panjang gelombang itulah yang kemudian yang paling efektif untuk terjadinya proses fotosintesis. Jadi kalau teman-teman misalkan ingin memanipulasi kondisi lingkungan, misalkan saya mau buat greenhouse Pak, greenhouse atau apa ya namanya ya, sekarang ada sistemnya yang sangat tertutup, itu mirip greenhouse tapi memang betul-betul tertutup dari cahaya yang luar. Nah itu kemudian kita pakai sinar UV untuk apa? Melakukan proses fotosintesis. Apa kemudian semua panjang gelombang akan diberikan? Tidak. Hanya tertentu saja, paling tidak sinar biru dan sinar merah ya, yang diberikan gitu ya. Maka itu yang paling efektif untuk proses fotosintesis. Ini adalah contoh klorofil ya. Klorofil A dengan klorofil B ini bedanya di sini saja nih. Kalau klorofil A ini CH3 ya, kalau klorofil B itu CHO. Ya, bedanya dikit kan ya. Nah, ini struktur klorofil ada bagian kepala, ada bagian ekor gitu ya. Ceritanya gitu. Ini karena kepala ini seperti siklik ya. Ini ada magnesium sebagai pusat dari sikliknya itu. Nah, ini cincinnya itu magnesium. Nanti di sini ada ekornya. Yang membuat klorofil itu punya kemampuan menyerap cahaya matahari sebenarnya atau foton ya, itu karena adanya ini nih. Ikatan rangkap
tunggal secara berselang-seling, ada resonansi. Kalau di kimia ini disebut dengan resonansi. Nah, ikatan rangkap dan tunggal itu berselang-seling menyebabkan elektron bisa berputar-putar di sini. Nah, itu akan memudahkan dia akan menangkap foton ya dari cahaya matahari. Oke, kita lanjutkan. Nah, seperti di awal saya sampaikan bahwa adanya foton yang mengenai klorofil itu menyebabkan elektron yang ada di klorofil tereksitasi atau loncat. Kan ditumbuk sih ya oleh foton, maka dia loncat. Loncatnya kemana? Ke daerah, ke kondisi yang energinya tinggi. Ini tidak akan stabil, maka kemudian dia akan mencari cara untuk stabil, energinya diturunkan sampai kemudian dia ditangkap oleh sistem enzim. Sampai akhirnya dia akan bisa ke posisi yang netral lagi. Nah, di dalam klorofil ada yang dikenal dengan fotosistem. Fotosistem itu sebenarnya adalah kumpulan pigmen ya, dan protein yang saling berasosiasi dengan membran tilakoid yang peran pentingnya adalah memanen energi dari elektron yang tereksitasi. Jadi ketika ada elektron tereksitasi oleh serangan foton tadi, foton mengenai klorofil, elektron tereksitasi ini contohnya nih ya, foton yang warnanya kuning ini mengenai klorofil, maka elektron tereksitasi sini. Maka oleh ini akan ditangkap nih oleh klorofil samping-sampingnya ditangkap. Lalu kemudian oleh kumpulan pigmen ini kemudian dia elektron yang tadi energinya tidak stabil ditangkap, lalu bisa digunakan untuk menghasilkan ATP. Nanti kita lihat ya. Itu ini fotosistem di dalam klorofil itu ada dua, ada fotosistem 1, ada fotosistem 2. Oke. Kemudian orang biasanya kalau berbicara tentang tumbukan elektron oleh foton, lalu kemudian elektron akan mengalir atau tereksitasi ke energi yang tinggi, lalu kemudian akan mengalir, itu ada dua ya, ada elektron itu bisa mengalir melalui aliran non siklik namanya. Maknanya non siklik kan berarti dia tidak berputar-putar ya, kalau maknanya siklik itu berarti berputar-putar. Nah ini ada dua ya, nanti kita perhatikan apa bedanya. Jadi kalau aliran non siklik itu fotosistem yang terlibat itu hanya fotosistem yang terlibat itu ada dua, fotosistem 2 dan fotosistem 1. Jadi pertama dari fotosistem 2 elektronnya mengalir, kemudian tereksitasi, lalu kemudian elektron melalui rangkaian reaksi di enzim, rangkaian enzim, lalu kemudian masuk ke fotosistem 1. Disitulah ATP dan NADPH dihasilkan ya. Lalu kalau pada aliran elektron siklik itu hanya yang terlibat hanya fotosistem 1 ya, hanya fotosistem 1. Nah ini gambarannya ya, ini non siklik. Jadi ini tidak usah pusing. Jadi kita fotosistem ini ada dua. Fotosistem itu kumpulan pigmen lah ya untuk memanen elektron yang tadi tereksitasi. Ada dua, ada fotosistem 1, ada fotosistem 2, ada fotosistem 1. Ini P-nya 680 nanometer, P700, disebut P680 dan P700. Nah kemudian ketika bayangannya gini ya, ketika elektron itu tertumbuk oleh foton, ya maka kemudian dia tereksitasi kan, dia akan lari, lalu menghasilkan energi yang tidak stabil, lalu ditangkap oleh penerima elektron. Nah elektron yang ditinggalkan tadi, kan tumbukan foton itu akan diisi oleh pemecahan air. Ini namanya fotolisis air. Diisi oleh elektron dari pemecahan air. Lalu kemudian elektron yang tereksitasi pada energi tinggi tadi, kemudian dia akan berproses, dia akan ditangkap oleh serangkaian enzim, ada plastokuinin, ada sitokrom, ada plastosianin, lalu kemudian sampai dia energinya makin tinggi, makin rendah elektronnya. Jadi ini di sini tuh elektronnya tinggi nih energinya. Lalu ketika dia masuk ke sistem enzim ini, energinya diserap, lalu energinya akan rendah. Nah, elektron yang energinya mulai ke ground lagi, ke rendah lagi itu, ini akan digunakan untuk mengisi kekosongan elektron yang dieksitasi oleh cahaya foton di fotosistem 1. Jadi ada cahaya foton dari matahari itu numpuk di sini juga di fotosistem 1 yang akan menyebabkan
elektron yang di sini di fotosistem 1 itu loncat, meninggalkan klorofil yang ada di sini. Nah, yang ditinggalkannya kan berlubang. Nah, diisi oleh elektron yang sudah stabil dari sini, dari fotosistem 2 tadi. Sementara elektron yang meninggalkan fotosistem 1 lari lagi kemudian ke sistem ferrodoksin. Lalu kemudian ditangkap oleh enzim NADP plus reduktase dibuat untuk menghasilkan NADPH. Nah, melalui reaksi non siklik kita akan bisa lihat itu dihasilkan ATP, bisa dihasilkan NADPH. Jadi ada dua ya. Jadi sekali lagi sederhananya adalah bahwa ketika cahaya matahari mengenai klorofil, ya, maka ada tumbukan di situ, elektronnya akan lepas, akan tereksitasi menuju energi yang lebih tinggi. Nah, di situ kemudian dia akan mengalir ke sistem enzim, lalu elektron akan diserap energinya sampai dia akan normal kembali. Nah, normal kembali elektron yang ada dari fotosistem 2 ini kemudian dipakai untuk apa? Untuk mengisi kekosongan elektron yang ditinggalkan karena tumbukan cahaya matahari pada fotosistem 1. Ya. Nah, selama proses mengalirnya elektron dari sistem enzim ini akan menghasilkan ATP di sini. Nah, ini juga pada saat elektron yang ditumbuk dari sini, yang ditumbuk di fotosistem 1 oleh cahaya matahari, maka dia elektronnya akan mengalir ke sistem enzim, lalu kemudian menghasilkan NADPH. Ini ya, ini sama ya, gambarnya sama. Nah, ini mirip seperti inilah ya. Gambarnya seperti ini, Mbak Mas nih ya. Jadi ini ada tukang ya, barangkali ya, tukang ini punya palu, ya kan? Ini palu itu kita gambarkan seperti foton, seperti matahari. Foton menumbuk sini, klorofil. Ketika ditumbuk, elektronnya akan loncat, tereksitasi, ke energi yang tinggi. Lalu di sini ada sistem menangkap. Ada yang menangkap elektron di sini. Lalu ditangkap, dialirkan lagi ke sistem-sistem enzim di sini. Sampai kemudian elektron menjadi energinya rendah lagi, normal lagi. Nah, di fotosistem kedua itu juga sama. Ternyata foton juga menyerang di sini, menumbuk di sini, gitu ya. Maka elektron akan tereksitasi di sini. Elektron yang ditinggalkan oleh lubang elektron yang ditinggalkan oleh elektron di fotosistem 1 ini akan diisi oleh elektron dari fotosistem 2 ini. Lalu disinilah elektron yang tereksitasi lalu kemudian masuk ke sistem enzim sampai NADP plus reduktasi tadi ya, itu kemudian menghasilkan NADP. Itu gambarannya seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau alirannya siklik, Pak, aliran elektronnya? Aliran elektron siklik itu yang terlibat itu jadi tidak ada ke sini. Ya, tidak ada menghasilkan NADPH. Jadi ketika ada elektron tereksitasi di sini di bagian sini nih, maka elektronnya akan loncat, lalu kemudian dia akan masuk ke sistem enzim ferrodoksin, lalu ke sitokrom kembali lagi ke sini. Tidak lari ke sini, tidak ke sistem enzim yang menghasilkan NADPH. Bedanya di situ. Jadi yang terlibat hanya ini ya. Yang terlibat adalah bagian ini. Ini namanya siklus, siklik. Nah, ini yang menjadi menarik ini. Pertanyaan berikutnya adalah ATP kenapa bisa dihasilkan, Pak? Bagaimana proses ATP dihasilkan? Ini gambarannya adalah ini tahu kan ini namanya kloroplas, organel kloroplas. Di dalam organel kloroplas ini ada granum ya, bertumbuk-tumbuk ini ya. Kita ambil saja sini, potongan satu ini, kita perbesar. Ini kotak ini kita perbesar. Jadi seperti ini. Nah, berarti kan ada bagian stroma di sini, cairan stroma, cairan di kloroplas, ini yang di sini ini stroma. Lalu di sini apa? Ini tilakoid. Ini ada membran tilakoid. Ini di tilakoid ada membran. Nah, di membran tilakoid itulah ada enzim-enzim. Ya, enzim-enzim dan fotosistem yang ada. Itu nempelnya di situ. Dia protein sebenarnya. Jadi nempelnya di membran tilakoid situ.
rangkaian enzim. Nah, di dalam thylakoid itu ada thylakoid space atau daerah ruang di antara membran, ruang thylakoid. Kemudian ini stroma. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, kalau terjadi tumbukan foton ya mengenai klorofil sini, ini tumbukan foton ya. Ini ada fotosistem 1, fotosistem 2 sorry. Lalu kemudian apa yang terjadi? Kan elektron akan tereksitasi kan ya, loncat karena energinya tidak stabil. Lalu ditangkap di sini oleh plastokuinon, ada sitokron kompleks, plasosianin, itu sistem enzim yang menangkap aliran elektron yang tidak stabil itu, energinya ditangkap, sehingga kemudian elektron akan stabil lagi. Lalu kemudian dia akan masuk ke fotosistem 2. Elektron yang ditinggalkan oleh keluarnya elektron yang ditumbuk tadi diisi oleh split air, oleh pemecahan air. Ingat, H2O dipecah menjadi O2, elektron dan H+. Berarti apa maknanya? H2O ketika dipecah di sini akan mengumpul banyak H+. Kenapa? Karena dia kan H2O dipecah menjadi oksigen dan H+, plus elektron. Elektronnya digunakan untuk mengisi kekosongan di sini di fotosistem 2. Sementara H+-nya akan ngumpul di sini. H+-nya pemecahan air akan ngumpul di sini. Nah, ini kata kuncinya ya, H+-nya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, elektron yang kemudian mengalir sistem enzim itu ke fotosistem 2, kemudian dia akan sama untuk digunakan untuk mengisi kekosongan elektron akibat tumbukan dari fotosistem 1 oleh cahaya foton di sini. Elektron yang tereksitasi di fotosistem 1 itu kemudian mengalir sampai dihasilkannya NADPH ya di stroma. Lalu, nah ini menjadi unik. Bagaimana ATP kemudian dihasilkan, Pak? ATP dihasilkan karena adalah akumulasi H+. Akumulasi H+, ion H+, menyebabkan bagian ini menjadi lebih asam, thylakoid space ini lebih asam, stroma menjadi kurang asam. Ingat, ada mekanisme kesetimbangan. Tubuh itu akan mencari mekanisme kesetimbangan untuk aman, supaya nggak rusak. Maka kemudian apa? H+ akan harus dikeluarkan nih, karena di sini di thylakoid space itu banyak banget H+-nya, harus dikeluarkan. Nah, bagaimana cara mengeluarkannya? Itu melalui channel, melalui pintu. Itu protein yang disebut dengan ATP sintase. Nah, H+-nya itu kemudian sinilah keluarin ya, masuk ke channel, ini protein sebenarnya, di protein enzim, lalu kemudian keluar sih. Nah, ketika proses pengeluaran H+ dari thylakoid space ke stroma, maka kemudian itu merangsang sintesis ATP. ATP dihasilkan. ATP dihasilkan karena ada apa? Ada proses H+ ya keluar dari thylakoid space menuju stroma untuk menyeimbangkan sebenarnya. Kalau tadinya di sini banyak, di sini sedikit, maka kemudian dengan keluarnya H+ di sini, maka di sini akan posisinya H+-nya akan sama. Oke, baik. Ketika ATP ini sudah dihasilkan ke stroma dan NADP juga dihasilkan di stroma, maka di sini bisa digunakan untuk siklus Calvin. Makanya kemudian siklus Calvin kan berlangsungnya di stroma, ya di stroma. Sementara siklus reaksi terang itu berlangsungnya di thylakoid, khususnya di membran thylakoid. Ini namanya chemiosmosis. Chemiosmosis itu bagaimana proses ATP dihasilkan karena gradien konsentrasi. Perbedaan gradien konsentrasi H+ menyebabkan kecenderungan H+ yang dari konsentrasi berlebih itu akan mengalir ke konsentrasi rendah melalui channel, melalui protein ATP sintase. Disitulah kemudian merangsang terbentuknya ATP. Oke, ini tadi saya sudah sampaikan ya. Nah, baik. Jadi seleksi terang menghasilkan ATP dan NADPH, kemudian reaksi gelap atau siklus Calvin akan menghasilkan C6H12O6 ya. Nah, kita kemudian masuk kepada siklus Calvin. Apa itu siklus Calvin? Ya, itu serangkaian reaksi, ada 3 tahapan, yaitu fiksasi karbon, ada reduksi, ada regenerasi. Itu ya. Nah, ini gambarannya ya. Kita perhatikan di sini. Nah, ini agak ruwet ya, Pak. Ini sih sebenarnya biokimia sederhana saja. Nggak usah melihatnya urat-urat, tapi intinya sederhana.
Yang paling penting adalah peran rubisco. Rubisco itu ribulasa bisfosfat dekarboxilase. Itu enzim yang perannya itu menangkap CO2. Jadi CO2 yang masuk melalui stomata itu ditangkap oleh rubisco. Ya, tangkap rubisco oleh rubisco, kemudian dia apa? Dikatalisis, ya digabungkan kemana? Ke senyawa rubilosa bisfosfat, ya. Lalu kemudian menghasilkan senyawa namanya 3-fosfogliserat. Lalu kemudian terus sampai disinilah ATP dipakai untuk mengubah 3-fosfogliserat menjadi 1,3-fosfogliserat. Kemudian NADPH ini juga dipakai untuk proses ini menjadi gliseraldehyde 3-fosfat. Lalu inilah bisa dibuat untuk menghasilkan gula. Lalu gliserol 3-fosfat yang sudah diubah menjadi gula, lalu kemudian diregenerasi lagi oleh ATP, kembali lagi menjadi ribulosa bisfosfat. Jadi ada 3 tahapan ya. Yang pertama adalah fase fiksasi karbon, yaitu CO2 ditangkap oleh rubisco. Yang kedua adalah reduksi. Reduksi oleh apa? Reduksi, ingat ya, reduksi itu kan adanya penggunaan elektron. Elektronnya dari mana? Dari ATP. Dari ATP dan dari NADPH. Jadi penggunaan ATP dan NADPH untuk menghasilkan senyawa kimia gliseraldehyde 3-fosfat yang akan kemudian digunakan untuk membuat glukosa. Ketiga adalah regenerasi. Nah, regenerasi itu maknanya dihasilkannya kembali RUBP atau ribulosa bisfosfat. Itu aja sederhana ya. Nah, ini dibuat segitiga gini. Saya tidak perlu detail-detail ya. Intinya nanti teman-teman kan ini fisiologi ya. Jadi nanti harus paham betul kondisinya bagaimana di lapangan. Bagaimana Pak kalau tanaman, ada istilah tanaman C3, ada tanaman C4, ada CAM gitu ya. Nah, tanaman mana yang kemudian paling efisien, paling kuat atau paling proses fotosintesisnya paling bagus. Tanaman C3 atau tanaman umum yang pada hakikatnya yang sering kita temui di Indonesia seperti mangga, pisang jambu, ya kan, dan seterusnya itu kan, termasuk padi, itu tanaman C3. Nah, kelemahan dari tanaman C3 itu fotosintesisnya itu kurang efisien ketika terlalu terik cahaya matahari. Kenapa? Sebenarnya kata kuncinya adalah adanya di rubisco. Rubisco itu enzim yang punya kemampuan 2 sebenarnya. Dia bisa menangkap CO2 dari atmosfer, tetapi di saat bersamaan dia bisa menangkap oksigen. Nah, ketika cahayanya terik, ya, cahaya terik itu akan mendorong terjadinya proses respirasi. Dihasilkanlah oksigen. Oksigen bisa ditangkap oleh rubisco karena rubisco kemudian diberikan pilihan, kamu menangkap CO2 atau kamu menangkap O2, maka dia bisa punya kemampuan dua-duanya, maka rubisco akan bingung. Nah, ketika kemudian bisa menangkap dua-duanya, fotosintesis yang harusnya menangkapnya CO2, ternyata ada saingan O2 yang ditangkap juga oleh rubisco, maka kemudian fotosintesisnya menjadi kurang begitu efisien ya, pada kondisi yang sangat terik ya. Nah, tapi pada tanaman C4 seperti misalkan tebu gitu ya, itu efisien justru mereka senang dengan adanya panah matahari yang terik ya, karena dia tidak ada tuh proses namanya kemudian saingan rubisco, enzimnya bukan lagi rubisco, enzimnya beda, enzimnya fosfoenal pirufat reduktase kalau tidak salah, itu beda dengan rubisco karakteristiknya. Kalau rubisco itu bisa menangkap CO2 dan oksigen, sehingga kemudian ketika kondisi lingkungan terlalu menyengat, terik, terusnya gitu ya, maka ada merangsang proses respirasi yang kita kenal dengan namanya fotorespirasi. Fotorespirasi yang diinisiasi adanya cahaya yang terlalu terik sehingga dihasilkan oksigen. Disitulah oksigen kemudian mempengaruhi kinerja rubisco, sehingga yang tadinya dia fokus menangkap CO2, rubisco tadi, enzim rubisco, yang kemudian digunakan untuk proses fotosintesis reaksi Kelvin, tapi ketika ada oksigen, nah dia bingung juga, akhirnya kemudian dia bisa menangkap oksigen. Nah, akhirnya apa?
akhirnya proses fotosintesis bisa menjadi berkurang kualitasnya ataupun intensitasnya. Baik. Oke, ini tahapan-tahapan dari siklus Kelvin tadi ya. Intinya ada 3 kan ya, ada fiksasi CO2 oleh Rubisco, kemudian reduksi. Reduksi itu reaksi elektron, ya penambahan H+ atau penelektron itu oleh ATP dan NADPH. Akhirnya dia dapatkan senyawa yang glyceraldehyde 3-fosfat untuk menghasilkan glukosa. Lalu tahap berikutnya adalah regenerasi di fase yang ketiga. Regenerasi kemudian membuat glyceraldehyde 3-fosfat diubah lagi menjadi ribulosa bisfosfat. Nah, seperti yang saya sampaikan, tanaman C4 ini dia punya kemampuan untuk meminimalisir keperluan fotorespirasi. Kenapa? Karena ternyata di dalam tanaman C4 itu ada proses fotosintesis itu bisa berlangsung di 2 sel. Kalau di tanaman C3 proses fotosintesis hanya di mesofil, hanya di sel mesofil. Sementara di tanaman C4 itu proses fotosintesis itu terjadi di mesofil juga di sel selundang, ya, bundle set cell ya. Nah itu jadi menarik ini tanaman C4 sehingga kemudian fotorespirasi yang distimulasi adalah adanya matahari, respirasi yang distimulasi adalah adanya matahari itu bisa sangat diminimalisir. Kenapa? Karena CO2-nya itu sudah di apa dulu apa ya namanya? Nanti kita lihat. Itu CO2-nya itu kalau Rubisco kan dari luar dulu masuk ke dari luar masuk ke stomata lalu kemudian ditangkap Rubisco kan ya. Tapi kalau namanya tanaman C4 yang nangkap bukan Rubisco, yang nangkap nanti adalah PEP karboksilase ya. Enzim PEP itu kemudian menangkap CO2, tapi dia punya kemampuan yang sangat cepat untuk langsung memasukkan CO2 itu dari sel mesofil itu gabungannya ke namanya senyawa PEP nanti kita lihat. Nah di sini. Nah anatomi tanaman C4 ya. Kita perhatikan di sini ada yang disebut dengan mesofil cell. Kalau tanaman C3 ini hanya mesofil cell reaksinya di tempat terjadinya reaksi fotosintesis. Nah kalau tanaman C4 ada namanya bundle seed cell atau sel selundang kalau bahasa Indonesianya ya. Maka apa yang terjadi ini? Kita perhatikan di sini. Ini sel mesofil terjadinya di dalamnya sini. Ini bundle seed cell terjadinya di sini. Nah, dalam mesofil cell, maka CO2 memang ditangkap oleh enzim. Tapi enzimnya bukan Rubisco ya. Enzimnya PEP karboksilase. Phosphoenol pyruvate karboksilase. Kalau Rubisco tadi kan ribulosa bisfosfat karboksilase. Oke, jadi enzim PEP karboksilase punya kemampuan yang unik. Nah, dia kemudian mengubah CO2 yang ditangkapnya itu mengkatalisis kemudian diubah menjadi senyawa yang disebut dengan oksaloaksetat. Bedanya tadi apa? Tadi itu senyawa 3C yaitu glyceraldehyde 3-fosfat ya. Kalau ini senyawa 4C yaitu oksaloasetat. Makanya kemudian kenapa tanaman itu disebut dengan tanaman C3, kenapa disebut tanaman C4? Karena memang senyawa yang dihasilkan dari penangkapan CO2 itu pada tanaman seperti tebu itu diubahnya menjadi oksaloasetat dari fosfoenol pyruvate yang 3C kemudian menjadi oksaloasetat yang 4C. Jadi tanaman 4C disebutnya. Kalau tadi yang tanaman C3 itu CO2 ditangkap oleh Rubisco lalu kemudian diubah menjadi senyawa 3C ya. Glyceraldehyde 3-fosfat kalau tidak salah gitu ya. Nah, di situ bedanya. Nah, tanaman C4 itu oksaloasetat kemudian langsung diubah menjadi malat dan langsung secara cepat malat itu masuk ke bundle seed cell. Malat masuk ke bundle seed cell, malatnya mentransfer CO2-nya ke siklus Kelvin, dia malatnya sendiri berubah lagi menjadi pirufat, masuk lagi ke sini. Ke mesofil cell. Jadi tidak ada kesempatan untuk kemudian fotorespirasi banyak terlibat di sini. Kalau tadi kan Rubisco punya kemampuan untuk menangkap 2 CO2 dan oksigen. Kalau di sini PP karboksilase hanya kemampuannya menangkap CO2. Baik. Untuk tanaman C4 itu membuka stomatanya pada malam hari, kemudian dia
disitulah terjadi proses menggabungkan CO2 ke dalam asam organik ya. Asam organiknya tadi apa? Yaitu oksaloasetat. Sementara di saat siang hari dia akan tertutup stomatanya. Ya. CO2 dilepaskan dari asam organik untuk siklus Calvin. Ya, gitu ya. Ini contoh tanaman C4 itu tebu. Nah, ada satu tanaman lagi yaitu CAM. CAM. Bedanya di mana, Pak? Ini mirip ya, hampir mirip ya dengan tanaman C4. Ini kita miripnya di mana, kita lihat dulu ya. Nah, miripnya adalah bahwa CO2 itu diubah menjadi asam organik, yaitu oksaloasetat tadi ya. Kalau pada tanaman C3 apa tadi? Diubah menjadi gliseraldehyde ya, fosfat. Kalau ini menjadi asam-asam organik yaitu oksaloasetat. Ini sama-sama asam organik yaitu oksaloasetat. Nah, bedanya di mana? Di bedanya kalau ini ada dua, mesofil cell dan bandelsid cell. Kalau ini hanya satu. Ya, ada satu sel. Nah, kemudian asam organiknya ini pada prosesnya kemudian dia CO2 dikirimkan ke siklus Calvin sini ya. Siklus Calvin. Nah, sementara ini juga sama dikirimkan ke siklus Calvin. Nah, nanti bedanya di mana ini nih? Pada tanaman C4, fiksasi karbonnya dan siklus Calvinnya itu tempatnya berbeda. Tipe selnya berbeda. Sementara pada tanaman C4 terjadinya proses fiksasi CO2 dan terjadinya siklus Calvin itu berlangsung di dalam sel yang sama. Itu bedanya. Kalau samanya tadi kan sama-sama menghasilkan senyawa organik, kemudian senyawa organik mengirimkan CO2-nya ke siklus Calvin, itu sama ya. Bedanya tempatnya. Contohnya nanas ya. Jadi nanas dan tebu itu lebih efisien secara fotosintesis kalau kondisinya terik. Makanya kemudian kalau daerah-daerah yang kecenderungannya cahaya materialnya banyak, panas gitu ya, itu bagus ini ditanam tanaman-tanaman. Oke, selesai pembahasan kita tentang fotosintesis pas jam 10.30. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jadi harapannya apa yang saya sampaikan bisa menambah hasanah pemahaman teman-teman semua. Dan jangan lupa baca ya materi yang sudah disimpan di Aldiru. Lalu di situ ada kuis, jadi teman-teman bisa coba telusuri perbedaan tanaman C3, C4, CAM, kemudian secara fotosintesis seperti apa. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa lewat WA group, atau kemudian bisa juga telepon, bisa email, dan seterusnya, ataupun lewat Aldiru bisa. Silakan ya. Jangan ragu untuk bertanya, karena kita sistemnya SCL, jadi teman-teman sebagai mahasiswa harus aktif, ya harus aktif. Jadi jangan hanya dari saya, kalau saya kan hanya sebagai fasilitator. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.